materi fungsi permintaan, penawaran, dan keseimbangan pasar linier. Yang pertama saya akan membahas tentang fungsi permintaan. Fungsi permintaan merupakan persamaan yang menunjukkan antara jumlah barang yang diminta dengan faktor yang mempengaruhinya. Di sini udah ada rumusnya, yaitu QD sama dengan A dikali BPD, dengan A sama dengan konstanta, B koefisien interface, P harga barang, dan Q jumlah barang. Di sini saya udah tulis soalnya juga. Jadi yang pertama, pada saat harga jeruk 5.000 per kilogram, permintaan jeruk tersebut sebanyak 1.000 kilogram. Tetapi pada saat harga jeruk meningkat menjadi 7.000 per kilogram, permintaan jeruk menurun menjadi 600 kilogram. Buatlah fungsi permintaannya. Jadi di sini kita bahas. Diketahui P1 sama dengan di sini tertulis P1-nya itu 5.000 per kilogram. P2-nya itu 7.000 per kilogram. Dan Q1-nya adalah 1.000. Q2-nya 600. Untuk menentukan fungsi permintaannya, maka digunakan rumus persamaan garis melalui dua titik, yaitu Y dikurang Y1 per Y2 dikurang Y1 sama dengan X dikurang X1 per X2 dikurang X1. Dengan mengganti X sama dengan Q dan Y sama dengan P. X sama dengan Q dan Y sama dengan P. Jadi sama dengan P dikurang P1 per P2 dikurang P1 sama dengan Q dikurang Q1 per Q2 dikurang Q1. Mari kita masukkan data di atas ke dalam rumus. Yang ini guys data-datanya. P dikurang P1-nya itu 5.000 per P2 7.000 dikurang 5.000 sama dengan Q dikurang Q1-nya itu 1.000 per Q2 600 dikurang 1.000 sama dengan, di sini kita jumlahkan dulu ya, P dikurang 5.000 per 7.000 dikurang 5.000 2.000 sama dengan Q 1.000 per 600 dikurang 1.000 hasilnya itu negatif 400, min 400. Nah kalau udah kayak gini kita kali silang. P dikali min 400 itu hasilnya min 400 P. Terus negatif 5.000 dikali min 5.000 dikali min 400 itu hasilnya, karena min ketemu min jadinya plus, jadinya ditambah 2 juta sama dengan 2.000 dikali Q hasilnya 2.000 Q, terus 2.000 dikali min 1.000 hasilnya
min 20 juta. Min 20 juta. Terus karena kita ingin mencari Q, jadi kita pindah ruaskan. 2000 Q jadi dipindahkan 2000 min 2000 Q. Oke, jadi kita lanjut. Min 2000 Q sama dengan min 2 juta dikurang 2 juta, hasilnya min 4 juta. Ditambah terus kita bagi negatif min 2000. Hasilnya 2000 Q min 2000 Q dikurang dibagi jadi min 2000 Q Q dibagi min 2000, hasilnya sama dengan negatif 4 juta dibagi negatif 2000, hasilnya yaitu 400 P dibagi min 200, hasilnya min 0,2 P. Jadi ini adalah hasilnya. Lanjut, kita akan bikin grafik di sini. Ini kenapa di dalam kolom yang bisa kalau P-nya 0 jadi 0 P 2 ini sebenarnya bisa jadi ini 2000 bisa. Oke, ini adalah grafik hasil fungsi permintaan Q sama dengan 2000 dikurang 0,2 P. Oke, selanjutnya yang kedua ada fungsi penawaran. Di sini ada keterangan A dan B ada sebagai kosakata, yang dimana B itu harus positif, dan ada PS yaitu harga barang per unit, QS banyaknya unit barang, dan untuk mencari B kita bisa menggunakan rumus delta QS per delta PS, dan untuk rumus dasar fungsi penawaran itu ada QS sama dengan min A plus BPS. Nah, sebagai contoh ada pada saat harga barang yang 3000 per 2, toko A hanya
300 dikurang 100 itu 200.000, dikurang 100 P. Ini 1000. 200 dikurang 100 P dibagi 1000. Maka dibagi 1000 agar I-nya menjadi 0. Jadi 2000 dibagi min 1000 yaitu min 200 plus 100 P dibagi min 1000, jadi positif 0,1 P. Kita pindah posisi yaitu menjadi yang tadi positif menjadi negatif, yaitu 0,1 P sama dengan min 200. Q-nya menjadi negatif dengan P 2000 plus 10 I. Jadi selanjutnya grafiknya. Jadi selanjutnya ada kesenjangan pasar. Kesenjangan pasar terjadi apabila jumlah penawaran sama dengan jumlah permintaan. Sebagai contoh, peruntukan jumlah barang dan harga pada kesenjangan pasar, fungsi permintaan ID sama dengan 100 min 0,6 PD dan fungsi penawarannya QE sama dengan min 20 plus 0,4 PS. Jawabannya itu ininya. Terus dipindah posisi jadi 0,5 P min 0,4 kita hitung satu persatu. Ini kan menjadi min 1, bisa ditulis menjadi min P dengan ini min 20 dikurang 100, jawabannya adalah min 120. Nah, setelah mendapatkan P-nya, kita masukkan ke dalam persamaan yang ada di sini. Ini dikali hasilnya 72.
Baik, materi yang selanjutnya akan dijelaskan yaitu fungsi penawaran, permintaan, dan keseimbangan pasar dalam dunia. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara menggambarkan grafik fungsi permintaan. Dan di sini udah ada fungsi permintaannya. Langkah pertamanya itu tentukan dulu titik potongnya. Pertama, titik potong sumbu Q jika P adalah 0. Kita masukin rumusnya di sini karena P-nya adalah 0. Jadi Q sama dengan 0 kuadrat min 70 plus 12. Hasilnya di sini jadi 12. Karena ini 0, 0. Lalu yang kedua, menentukan titik potong sumbu P jika Q adalah 0. Masukin lagi rumusnya karena Q-nya adalah 0. Sini. Lalu ini dijabarkan, yang 12 ini dijabarkan di sini. Kenapa P-3 sama P-4? Karena karena 12 plus 12 di sini kan kalau min 4 dikali min 3 hasilnya 12. Berarti di sini diketahui titik potongnya itu di sini diketahui P1-nya berarti 3 dan P2-nya P2-nya 4. Berarti titik potong sumbu P itu 0,3 dan 0,4. Ini juga berarti titik potongnya itu 12,0. Yang ketiga itu kita menentukan titik baliknya. Rumus titik balik itu Q sama dengan min B kuadrat min 4AC per 4A. Lalu karena ini rumusnya kita masukin aja angkanya. Karena di sini diketahui ini A, ini B, ini C. Jadi masukin aja. B-nya berarti min 7 kuadrat 4, A-nya 1, C-nya 12 per 4 dalam kurung 1 sama dengan min 49 min 48 per 4 sama dengan min 1 per 4. Terus yang selanjutnya itu menentukan titik balik sumbu P. Rumusnya min B per 2A. Masukin angkanya min 7 per 2 dalam kurung 1. Hasilnya 3, 1 per 2. Jadi di sini diketahui titik balik dari sumbu P dan sumbu Q itu sama dengan min 1 per 4 dan 3, 1 per 2. Langkah terakhir itu kita gambar grafik. Di sini udah ada garisnya.
masukin aja dari data kita itu. Titik potongnya kan 12,0, terus 4, terus 3,0, dan titik baliknya min 1/4 dan 3,5. Adanya di sini. Ditarik. Selanjutnya saya akan menjelaskan grafik fungsi penawaran. Nah, di sini udah ada contohnya. Q sama dengan P kuadrat. Di sini kita plus masukin P dulu min sama 2. dengan Nah, yang P pertama kuadrat itu kita min 2. karena di sini P-nya 0, jadinya sumbu Q sama dengan jika 0 P sama kuadrat dengan 0. plus 0 min 2. Jadi Q sama dengan 2. Min 2. Nah, jadi titik potongnya adalah min 2,0. Nah, di sini kita Selanjutnya masukin dulu kita cari sama dengan P kuadrat plus titik P min 2. potong. Nah, karena di sini P-nya 0, jadinya jika Q sama dengan 0 kuadrat Q sama plus dengan 0, 0. kita tulis lagi min 2. Jadi Q sama dengan 2. P kuadrat Min 2. plus P Nah, jadi min 2. titik potongnya Di sini adalah sama dengan P min 2 kuadrat plus P min 2. Selanjutnya kita cari. Nah, di sini kita jabarin titik P min 2 itu potong jadi sumbu plus P jika P min 1 sama dengan 0. Kita Maka tulis di sini lagi P satunya sama dengan P kuadrat 2 dan P 2-nya sama dengan 1-nya 0. Nah, karena di sini dia minus, jadi dia nggak memenuhi syarat. Nah, di sini kita jabarin P min 2 itu jadi P plus 2 syarat dikali P min 1. Nah, di sini tapi tetap kita Maka di tulis sini P satunya sama dengan min 2 dan P 2-nya sama dengan 1. Sama. Nah, karena di sini dia minus, jadi dia nggak memenuhi syarat. Syarat. Nah, di sini tapi tetap kita tulis. Selanjutnya kita menentukan titik baliknya. Titik 0, balik 2 sama. Nah, di sini untuk menentukan titik balik sumbu Q-nya kita pakai rumus min B. Selanjutnya kita menentukan titik baliknya 4 AC per 4 balik A. Nah, dari mana kita dapetin? Nah, di sini untuk menentukan titik balik sumbu Q-nya kita pakai rumus min B. Min kita masukin aja ke sini. 4 sama dengan C per 4. Ini min B kuadrat ya, guys. Nah, dari mana kita dapetin B? Min ini 1 kuadrat min A 4 B dan ini C. Jadi kita masukin aja ke sini sama dengan ini min B kuadrat ya, guys. A-nya 1 dikali C-nya min 2. 1 kuadrat min 4 per 4 dikali 1 sama dengan min 1 dikali min 4 dikali 1 dikali C-nya itu min 8 per 4 sama dengan min 9 kali 4 jadinya sama dengan min 1 2 min 4. Nah, selanjutnya kita menentukan titik balik min 8 per itu rumusnya min B min 9 per 4 2A. Nah, di sini kita masukin min 1 per 2. Nah, selanjutnya kita menentukan titik balik 1 per P-nya. Maka sumbu rumusnya min B titik baliknya adalah 2A. Nah, di sini kita masukin min 1 sama dengan per min 2 dikali 1 sama dengan min 1 per 2. Maka sumbu P-nya 1 per titik baliknya adalah baliknya sama dengan min 2/4 dan juga min 1 per 2. Selanjutnya kita akan menggambar grafiknya. Nah, di sini kita masukin yang tadi udah kita cari. Di sini yang ini, yang pertama, terus kedua, ketiga, dan keempat. Kita masukin semuanya ya.
min koma 2 ini disebut P dan ini disebut Q. Di sini min 2, sini 1, terus di sini min 2 sama min 2/4 di sini, koma setengah di sini. Nah, terus tinggal kita tarik garis. Jadi kurang lebih kayak gini. Oke, yang terakhir itu kita cari keseimbangan pasar non linear. Ini udah diketahui fungsi permintaan dan fungsi penawarannya itu udah diketahui. Terus diminta tentukan harga dan jumlah keseimbangan pasar dan juga gambarkan grafiknya. Langkah pertamanya itu kita tentukan dulu keseimbangan pasarnya dengan rumus ID sama dengan VS. Lalu masukkan fungsinya. ID sama dengan min 2P plus 8 sama dengan P kuadrat plus P min 2. Lalu kita pindah ruaskan fungsi permintaannya ke sini. P min 2 min 8. Ini 2P ditambah P hasilnya 3P, dan ini ditambah 10. Dan yang 10-nya ini dijabarkan dan dari hasil ini bisa diketahui bahwa P1-nya itu sama dengan min 5 dan P2-nya sama dengan 2. Dan min 5 ini tidak memenuhi syarat karena hasilnya negatif. Yang selanjutnya itu kita substitusikan ke dalam salah satu fungsi. Di sini aku mau pilih yang fungsi permintaan. Q sama dengan min 2P plus 8. Karena ini diketahui P2-nya sama dengan 2, jadi kita masukkan ke sini. Min 2 dalam kurung 2 plus 8 sama dengan min 4 plus 8. Jadi Q-nya sama dengan 4. Jadi bisa diambil kesimpulan bahwa keseimbangan pasar pada titik E itu adalah 4 dan 2. Yang selanjutnya kita akan menggambar grafik dari keseimbangan pasarnya. Yang pertama dari fungsi permintaan Q sama dengan min 2P plus 8. Ini kita foto. Sini jika Q-nya 0 dan jika P-nya 0. Sini jika Q-nya 0 maka P-nya adalah 4. Jika P-nya 0 maka Q-nya adalah 8. Dari mana? Dari kalau Q-nya sama dengan 0, Q min 2P plus 8 sama dengan min 2P plus sama dengan 2P sama dengan 8 sama dengan 8 per 2, P-nya sama dengan 4. Jadi kita pindah ke sini. Nah, kalau yang ini, kalau misalkan P-nya 0, kan di sini otomatis di sini 0 dikali P, jadi sisa yang 8-nya aja. Gitu ya. Terus selanjutnya dari
fungsi penawarannya. Q sama dengan P kuadrat plus P min 2. Yang pertama, kayak tadi langkah-langkahnya. Titik potong sumbuki jika P sama dengan 0. Q sama dengan P kuadrat plus P min 2. Kalau P-nya sama dengan 0 berarti Q sama dengan 0 kuadrat plus 0 min 2, jadi Q-nya sama dengan min 2. Kita dipotong dari sini dah, bingung gue. Ini gak muat anjir. Nah, selanjutnya titik potong sumbu P jika Q sama dengan 0. Q sama dengan P kuadrat plus P min 2. Karena Q-nya 0 jadi sini 0. P kuadrat plus P min 2. Nah, di sini kita jabarin dulu. Jadinya P plus 2 sama P min 1. Nah, di sini P1-nya sama dengan min 2 dan P2-nya sama dengan 1. Di sini 0, min 2 dan 0,1. Selanjutnya kita tentukan titik balik. Nah, untuk menentukan titik balik seperti tadi, Q sama dengan min B kuadrat min 4AC per 4A. Di sini kita lihat dari sini nih A, B, ini C, A-nya 1, B-nya 1, berarti sini 1 kuadrat min 4 dikali 1 dikali min 2 per 2 dikali 1 sama dengan min 1 per 2. Jadi titik baliknya ada 2, min 2 seperempat, min 1 per 2. Oke, selanjutnya setelah kita menentukan titik-titik potongnya, selanjutnya kita akan membuat grafiknya. Nah, kita gambar dulu grafiknya seperti biasa. Nah, terus kita masukin titik-titik yang udah kita cari kemarin. Di sini yang ada kita masukin semua ya, yang titik-titik yang udah kita cari kemarin. Terus 2 titik E 2 Nah, setelah kita titikin kayak gini, kita gambar garisnya ya guys. Nah, jadi dia titik potongnya di E yang 2,4. Sekian dari